teorinya X and Y, Douglas McGregor, menyatakan bahwa teori X, bahwa motivasi ini beranggapan bahwa dasarnya manusia adalah tidak bertanggung jawab dan tidak dapat bekerja sama. Terus menurut teori Y menyatakan sebaliknya, bahwa teori ini menganggap bahwa dasarnya manusia itu bertanggung jawab, berorientasi pada pertumbuhan, dapat memotivasi diri, self-motivated, dan tergorong untuk produktif. Jadi menurut teori X, bisa dilihat di tabel 41 di halaman 49, manusia itu malas katanya. Manusia memiliki ambisi rendah, tidak memiliki tanggung jawab, manusia fokus pada kepentingan pribadi, manusia anti perubahan, manusia mudah dibohongi dan tidak terlalu cerdas. Nah, sedangkan teori Y itu kebalikannya. Manusia energik, ambisius, tidak terlalu memikirkan diri sendiri, kontribusi dalam bisnis. Manusia itu adalah pandai. Nah, manajer yang memiliki sudut pandang berdasarkan teori X akan cenderung berkeyakinan bahwa pada dasarnya kita itu malas gitu. Makanya mereka akan selalu keras. Ayo kerja yang rajin, kerja yang keras gitu. Mungkin pernah punya bos seperti ini ya, atau sekarang bahkan punya bos seperti ini. Dasarnya kamu ini malas gitu ya. Tapi ada juga bos yang mungkin ataupun atasan kita yang menghargai kita, misalkan, kamu sebetulnya misalkan harus bisa mengatur waktu dan sebagainya, jadi dengan bahasa-bahasa yang baik gitu ya, untuk memotivasi karyawannya gitu ya. Ini tergantung beda-beda gitu ya. Ini tergantung teori X, teori Y yang disampaikan oleh Douglas McGregor. Kita lanjut lagi dengan teori two-factor theory, motivation hygiene theory, Herzberg. Teori ini mengemukakan bahwa kepuasan kerja tergantung pada dua faktor, yaitu faktor motivasi, penghargaan yang bersifat intrinsik, dan faktor kondisi kerja, hygiene, yang bersifat ekstrinsik. Jadi faktor ekstrinsik ini bisa memenuhi kondisi ketidakpuasan ya, ataupun dissatisfaction. Jadi bisa diobati menjadi kondisi no dissatisfaction atau tidak mengecewakan. Misal karyawan tidak akan puas kalau misalkan kondisi kerjanya tidak mendukung. Contoh misalkan faktor intrinsik dari motivasi dengan kepuasan kerja, ini biasanya ada yang namanya prestasi kerja ataupun achievement, ada penghargaan, recognition, ada jenis pekerjaan, work itself. Jadi orang berprestasi dikasih achievement, dikasih penghargaan, terus juga kita bangga terhadap pekerjaan kita sendiri, kita merasa bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu, kita juga bisa melakukan pengembangan dari kerja-kerja tersebut, dan kita bisa mengembangkan diri gitu ya, supaya lebih menjadi orang yang lebih bermanfaat. Intrinsik itu di dalam, ekstrinsik itu di luar gitu ya. Oke, selanjutnya kalau misalkan ekstrinsik, jadi bisa dikaitkan dengan status, gaji gitu ya. Misalkan dibandingkan dengan gaji-gaji kawan-kawan kita dan sebagainya, hubungan dengan rekan kerja, supervisor bawahan. Nah, gitu. Contohnya aja gitu ya. Sekarang mungkin teman-teman gaji minimal 18.500 misalkan. Kayak ya sekitar berapa ya? 305,4 ya. 5,4 juta misalkan. Tapi bekerja sebagai domestic helpers ataupun bekerja di pabrik misalkan. Secara status mungkin sama ya dengan kawan kita yang ada di Indonesia yang bekerja sebagai domestic helpers maupun sebagai orang yang bekerja di pabrik misalkan. Tapi lihat dari gajinya beda gitu ya. Jadi memang ada kebanggaan di situ. Jadi mungkin agak sedikit ini ya, dalam faktor ekstrinsik kalau kita bandingkan dengan
gaji-gaji yang sejenis misalkan di negara kita ataupun di negara yang lain. Terus juga misalkan supervisor ataupun bawahan kita yang baik misalkan, atau juga kondisi kerja, work condition kita. Misalkan kondisi kerja kita pakai AC, terus bisa nonton TV, tidak terlalu berat kerjanya dan sebagainya. Mungkin itu saja. Oke ya, selanjutnya kita lanjut ke ERG teori dari Clayton Alderfer. Dia memodifikasi teori Maslow. Jadi ERG teori ini ada 3 kelompok kebutuhan inti. Jadi kalau misalkan kita bisa lihat sebelum ERG teori di halaman 411 ini ada gambar 42 teori 2 faktor, two factor theory. Jadi faktor-faktor yang saya sebutkan sebagai faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik sudah tergambar di percentage frequency, atau frekuensi persentase dari kegiatan-kegiatan ya. Jadi menurut penelitian ini ya, jadi dari 1844 kejadian, terus juga dari 1753 kejadian, bahwa yang menginginkan achievement, recognition, work itself, responsibility, advancement, sama growth itu sekitar 1753 kejadian. Jadi menurut saya sih memang ada pengaruhnya juga gitu ya, jika misalnya ada penerimaan terus juga penghargaan dan sebagainya. Maaf deh. Jadi selanjutnya ada ERG teori. Tadi disebutkan bahwa ada 3. Yang pertama existence needs, terus juga ada relatedness needs, ada growth needs. Existence needs ini kebutuhan dasar manusia agar dapat bertahan hidup: air, makanan, pakaian, rumah, keamanan, lingkungan. Ada relatedness needs, itu menjalin hubungan interpersonal, jadi hubungan dengan kawan kita, sesama pegawai gitu ya. Terus juga ada growth needs, untuk keinginan intrinsik mengembangkan diri, mengerjakan hal kreatif dan menjadi produktif. Jadi kelompok kebutuhan ini serupa kebutuhan esteem dan self-aktualisasi. Nah, kalau misalkan teori ERG yang kontras dari perbedaan dengan teorinya Maslow. Jadi yang pertama, seseorang ini bisa memiliki lebih dari satu level kebutuhan secara bersamaan. Kalau Maslow itu enggak, jadi bertahap ya, menuju piramida Maslow, segitiga gitu ya. Kalau ERG ini bisa bareng-bareng, bisa semuanya bisa diraih gitu ya. Apabila kebutuhan yang levelnya lebih tinggi sudah dipenuhi, keinginan untuk memenuhi kebutuhan yang levelnya lebih rendah akan meningkat. Jadi kalau misalkan belum dapat posisi kebutuhan untuk pekerjaan yang menantang, berarti memang dia akan berkutat di jabatan. Semakin banyaknya jabatan, semakin tinggi ingin diakui dan lain sebagainya. Kalau kita bisa lihat gambarnya di gambar 43. Gambar 43 ini teori ERG teori. Kita bisa lihat frustration of growth needs, terus juga ada importance of growth needs, masuknya ke satisfaction growth needs, terus juga ada frustration of relatedness needs, susah bener ya. Terus juga ada frustration of existence. Jadi kalau kita frustasi terhadap kebutuhan kita akan mengetahui sebagaimana pentingnya kebutuhan tersebut, dan akan terjadi yang namanya kepuasan ya, tingkat kepuasan. Terus frustasi terhadap apabila kita tidak ada kawan misalkan, kita akan mengetahui seberapa pentingnya keterkaitan kawan kita ataupun kolega kita dengan kita yang bekerja. Ini kaitannya juga kepuasan bersosialisasi. Terus frustasi of existence. Jadi kalau semakin kita semakin tidak diakui misalkan, jadi